Part 6. Hanum sedang di kantin bersama dengan Dania. Mereka lagi menunggu kuliah jam kedua. Saat sedang makan baksonya, terdengar gawainya bergetar. Hanum memang memode silent handphonenya karena tadi sedang kuliah. Dan sekarang getarannya berulang-ulang, pertanda ada panggilan masuk. Hanum juga belum sempat membuka handphonenya dari tadi. Hanum agak lama mengangkatnya. Dia pikir siapa sih telepon terus, dari nomor tidak dikenal lagi. Dania yang lagi makan risih dengar HP Hanum getar terus. Angkat tuh Num, risih aku dari tadi getar terus, makan jadi nggak konsen. Siapa tahu penting, gerutu Dania. Sebentar, sekalian aku habisin, ujar Hanum. Setelah selesai makan, Hanum melihat riwayat panggilan yang masuk ke gawainya. Hah, Pak Bayu ternyata. Ada apa lagi? Kenapa? Tanya Dania. Hanum lalu menunjukkan layar handphonenya. Pak Bayu belum juga menjawab, handphonenya berdering lagi. Hanum langsung mengangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi di mana? Baru di kantin Pak. Bisa ke ruangan saya sekarang? Insya Allah bisa Pak. Setelah selesai, Hanum pamit ke Dania untuk ke ruangan Pak Bayu. Sampai di depan ruangan, Hanum mengucapkan salam dan seperti biasa, dia langsung diminta untuk masuk dan duduk di hadapan Pak Bayu. Kamu masih ada kuliah? Masih Pak, nanti jam 11, jawab Hanum sambil melihat jam tangannya. Berarti masih 1 jam lagi ya, Hanum lalu menganggukkan kepalanya. Bisa bantu saya Num? Bantu apa ya Pak? Seketika perasaan Hanum tidak enak. Tolong bantu saya koreksi kuis ini, kuisnya mahasiswa semester 2. Kamu juga sudah lewat jadi pasti bisa. Tapi kan dulu dosennya bukan Bapak. Saya khawatir tidak tepat, saya percaya kamu. Tapi Pak, cek, ya sudah ini saya beri poin jawabannya iya. Terima kasih Pak, tapi, apalagi Num, ini tidak harus saya koreksi semua kan Pak. Seselesainya saja, lagian kamu juga mau kuliah kan. Beberapa menit kemudian terdengar suara salam dari pintu. Wah, pintunya dibuka lebar-lebar nih sekarang, ternyata Bu Sonia yang datang. Sejak Hanum minta untuk membuka lebar pintunya dulu, sekarang setiap Hanum ke ruangan itu pasti langsung dibuka penuh walaupun ruangannya ber-AC. Oh, ada Hanum ternyata, kata Bu Sonia dengan nada mengejek sambil tersenyum. Assalamualaikum Hanum. Waalaikumsalam Bu. Kamu disuruh ngapain? Ini membantu Pak Bayu mengoreksi Bu, jawab Hanum polos. Oh, punya asisten pribadi nih ceritanya. Ledek Bu Sonia. Apa sih Mbak? Beneran nih hanya mau sampai asisten aja? Keduluan baru rasa kamu. Hanum yang mendengarnya semakin tidak mengerti dengan obrolan dua dosennya itu. Maunya sih dijadikan istri, tapi nggak tahu tuh nggak peka, ujar Pak Bayu sambil tertawa. Kodenya kurang keras sih, jawab Bu Sonia sambil tertawa. Iya nggak Num? Tanya Bu Sonia tiba-tiba. Hanum yang sedang serius mengoreksi langsung mendongakkan kepalanya menatap dosennya. Maaf Bu, gimana ya? Kamu mau nggak jadi asistennya Pak Bayu? Oh itu, terima kasih saja Bu, baru jadi kelasnya aja, tugasnya sudah banyak. Hahaha, ternyata kamu dipilih jadi kelasnya. Tanya Bu Sonia sambil tertawa lagi. Iya Bu, jadi pejnya saja begini apalagi jadi asistennya. Tidak Bu makasih. Kalau jadi istrinya aja gimana? Tanya Bu Sonia lah, maksudnya Bu. Asteris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Ke ruangan saya bentar Num, perasaan baru kemarin hari Pak Bayu memintanya ke sana,
masak sekarang sudah harus ke sana lagi. Seperti bisa setelah salam, Hanum duduk di hadapan Pak Bayu. Bentar ya, saya carikan dulu. Ini hasil post-tes kemarin, nanti kamu bagikan ke teman-teman. Baik Pak, saat menunggu Pak Bayu mencari, handphone Hanum tidak berhenti berbunyi. Angkat saja, siapa tahu penting, pinta Pak Bayu. Tapi ini dari nomor tidak dikenal. Ya sudah kamu angkat di sini saja. Kalau nggak keberatan kamu loudspeaker. Jika ada apa-apa nanti saya saksinya. Akhirnya Hanum menurut. Assalamualaikum, Hanum. Waalaikumsalam. Iya benar. Ini siapa iya? Aku Gani, mahasiswa teknik kimia. Gani, teknik kimia. Hanum berusaha mengingat nama temannya, tapi gagal. Iya, kamu pasti belum kenal, makanya aku ajak kenalan. Oh, gitu. Tapi kamu tahu aku dari mana? 2 hari lalu aku lihat kamu lagi jalan di depan GSG, sama temanmu kalau nggak salah. Kebetulan kamu pakai jaket akuntansi yang sama dengan punya temanku. Aku tanya, terus dia nunjukin foto angkatan kalian, akhirnya bisa tahu namamu. Temanku siapa iya? Irfan. Oh, Irfan. Iya benar, dia temanku. Boleh kan Num saya kenal kamu? Maksudku jadi teman dulu. Boleh saja, kan berteman boleh dengan siapa saja. Kamu ada waktu nggak kalau kita ketemuan? Untuk apa? Ya aku ingin kenal kamu lebih dekat. Aku nggak tahu, bisa apa tidak. Maaf Gan aku nggak bisa lama-lama. Ini lagi ada dosenku di sini. Maaf ya. Iya nggak apa-apa, nanti dilanjut lagi. Setelah menutup teleponnya, Hanum baru sadar kalau tadi dia telepon dengan mode loudspeaker. Ini berarti Pak Bayu mendengar semua pembicaraannya. Ya Allah. Hanum lalu menoleh ke arah Pak Bayu yang saat ini duduk sedekap sambil menatapnya tajam. Wajahnya benar-benar mengerikan. Sudah teleponannya. Fans baru ya. Petik 2. Hanum hanya diam saja, tidak berniat untuk menjawabnya. Yang terpenting sekarang keluar dari ruangan ini dengan segera. Part 7. Hari ini Hanum sengaja berangkat lebih pagi. Dia ingin ke perpustakaan dulu sebelum kuliah dimulai. Hanum berangkat pukul 8 agar bisa masuk awal ke perpustakaan, maksudnya biar bukunya masih banyak, dan setelah itu lanjut kuliah di jam 10. Sampai di perpustakaan, suasana masih sepi. Hanya ada beberapa mahasiswa yang mulai memilih buku untuk dibaca. Hanum pun segera menitipkan tasnya, tidak lupa membawa laptop dan buku tulisnya. Hanum mulai mencari buku-buku untuk referensi kuliahnya. Semester 6 ini, Hanum mengambil mata kuliah metodologi penelitian, di mana mahasiswa membuat semacam proposal penelitian yang berisi 3 bab, mulai dari bab pendahuluan, berisi tentang latar belakang permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, bab 2 berisi landasan teori, dan bab 3 tentang metode penelitian. Hanum ingat apa yang dikatakan dosennya, walaupun ini masih kuliah metodologi penelitian, tapi kerjakan seolah ini akan menjadi proposal skripsi besok. Jika proposalnya bagus, bisa dilanjut untuk diajukan menjadi skripsi. Jadi besok tidak memerlukan waktu lebih lama karena tidak mengulang dari awal lagi. Hal ini yang membuat Hanum bersemangat untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Hanum sendiri saat ini sedang mencari buku untuk melengkapi landasan teori yang akan digunakannya. Sudah 5 buku yang sudah dibawa Hanum ke mejanya. Setelah meletakkan buku-bukunya, Hanum mulai membuka bukunya sembari mengetik ke laptopnya. Tidak lupa juga memakai kacamata saktinya. Yah, Hanum sebenarnya memakai kacamata,
tapi hanya dia pakai saat butuh saja, contohnya ya saat ini. Saat sedang konsentrasi membaca bukunya, terdengar suara deheman di depannya. Hanum pun mendongak untuk melihat siapa yang datang. Setelah melihat, Hanum kaget sekali. "Ngapain Pak Bayu kesini?" batinnya. "Assalamualaikum," kata Pak Bayu sambil duduk di depan Hanum. "Waalaikumsalam," jawab Hanum. "Boleh duduk di sini. Ganggu gak kira-kira?" tanya Pak Bayu. "Jelas ganggulah Pak, tapi ya mau gimana lagi? Apa ya harus ngusir?" Nggak apa-apa Pak, silahkan duduk saja." "Kamu lagi cari buku apa?" tanya Pak Bayu lagi. "Ini Pak, lagi cari buku tentang manajemen keuangan, tapi kayaknya udah keduluan yang lainnya." "Untuk bahan mata kuliah apa?" tanya Pak Bayu lagi. "Metodologi penelitian." Pak Bayu pun terlihat menganggukkan kepalanya. "Memang buku apa saja yang kamu butuhkan?" Hanum pun menyebutkan judul buku yang memang saat ini dibutuhkannya. "Saya sepertinya punya buku yang kamu butuhkan, kamu mau?" "Ya Allah, alhamdulillah. Pertolongan Allah kalau gini. Gak nolak aku." "Benar Pak, apa boleh saya pinjam bukunya?" tanya Hanum malu. "Tentu saja boleh, sangat-sangat boleh malah." Pak Bayu terbata-bata jawabnya. "Kira-kira bisa saya ambil kapan ya Pak?" "Biarinlah. Dikatakan tidak tahu malu juga tidak apa-apa. Butuh soalnya. Rumah kamu di mana?" Bukannya menjawab pertanyaan Hanum, Pak Bayu justru menanyakan alamatnya. "Untuk apa ya Pak?" "Enggak, nanya saja." Hanum pun menganggukkan kepalanya, tapi tetap ditak menjawab pertanyaan dari dosennya. "Oh ya, nanti saya cari dulu bukunya, kalau sudah ketemu, saya hubungi kamu." "Baik Pak, terima kasih sekali atas bantuannya." "Sama-sama." Kamu ada kuliah kan jam 10 ini?" "Sekarang sudah jam 9.45 loh," kata Pak Bayu tiba-tiba. "Ya Allah, aku sampai gak kerasa." Iya Pak, makasih sekali sudah diingatkan." "Ya sudah, kalau gitu saya ke kantor dulu. Segera turun, nanti kamu terlambat." "Assalamualaikum," kata Pak Bayu sambil berdiri meninggalkan Hanum. "Waalaikumsalam." Hanum segera mematikan laptopnya dan memasukkannya ke dalam tas. Membereskan buku-buku yang tadi sudah dipinjamnya, Hanum segera keluar perpustakaan, bersamaan dengan handphonenya yang berdering. Terdengar suara Dania di sana. "Assalamualaikum, halo Dan, gimana?" "Num, aku minta tolong cariin tempat duduk di sebelahmu ya. Ini aku masih di jalan, tadi mampir pom bensin dulu, antri," kata Dania dari seberang. "Oh, oke, beres." Hanum segera turun ke lantai 1. Harus segera cari tempat yang PW alias posisi Wona. Tidak disadarinya, dari jarak beberapa meter ada seseorang yang memperhatikannya dengan senyum. Asteris. "Kamu kok sering banget dipanggil Pak Bayu sih Num?" tanya Dania saat mereka berjalan menuju tempat parkir. "Masa sih, kayaknya biasa saja. Tapi kalau aku lihat, teman yang lain yang kebetulan jadi PJ mata kuliah beliau nggak terlalu sering dipanggil." "Nggak tahu aku, memang selalu ada tugas untuk kamu." "Iya," Hanum enggan mengatakan tugas yang diberikan Pak Bayu padanya. Bisa abis nanti dia ditertawakan. "Tapi nggak pernah gitu diajak ngobrol-ngobrol apa?" "Pernah," jawab Hanum jujur. "Tentang apa?" "Ya macam-macam. Yang jelas sih Num," desak Dania. "Udah ayo pulang," ajak Hanum segera. Part 8. Bayu membuka handphonenya lagi, meneliti apakah benar alamat yang dicari sudah tepat.
Setelah mengecek dan membaca lagi, Bayu lalu membuka pintu gerbangnya. Sampailah Bayu di depan rumah berlantai 2. Rumah minimalis, dengan taman yang tidak terlalu luas, tapi mengesankan suasana asri. Tamannya pun tertata dengan apik. Bayu lalu memencet bel rumah itu. Tidak lama kemudian, keluarlah sang pemilik rumah. "Hanum." Terlihat wajah terkejut dari sang pemilik rumahnya. "Ya, sore ini Bayu ke rumah Hanum." "Assalamualaikum, Hanum." Waalaikumsalam Pak," jawab Hanum sambil terbata-bata. Hanum tidak menyangka bahwa tamu sore harinya ini Pak Bayu, dosennya sendiri. "Ada apa beliau ke sini?" "Saya tidak dipersilahkan masuk ini," tanya Pak Bayu yang membuyarkan keterkejutannya. "Oh iya, iya Pak, maaf, silahkan masuk dulu." Hanum lalu mempersilahkan Pak Bayu untuk masuk ke ruang tamunya. Hanum duduk berseberangan dengan Pak Bayu. Bayu mengamati sekeliling dinding ruang tamu, dan seketika melihat figura besar yang tertempel di dinding sebelah kiri. Foto keluarga. Ada ayah ibu, Hanum dan satu laki-laki, kakaknya. Bayu pun tersenyum. "Cantik banget." Maaf Pak, ada perlu apa ya ke rumah saya?" tanya Hanum. "Oh, ini mau mengantar buku yang kamu butuhkan untuk tugas kamu," suara Hanum mengejutkannya. "Tapi kan bisa besok Pak, biar saya ambil di ruangan Bapak." "Kalau seperti ini, saya yang tidak enak, sudah merepotkan Bapak." "Siapa bilang, tidak repot sama sekali." Maaf, Pak Bayu kok bisa tahu alamat rumah saya?" "Ya tahu dong, apa yang tidak saya tahu tentang kamu, apalagi cuma alamat." Petik 2. Maksudnya gimana Pak? Kamu lupa, kamu mahasiswa, yang tentu saja biodata lengkap kamu tersimpan di arsip kampus kan? Masuk akal. Iya juga. Oh ya, papa mama kamu di rumah? Tanya Pak Bayu. Ada. Kenapa Bapak bertanya tentang orang tua saya? Mau meminta izin untuk bisa ta'aruf dengan kamu, jawab Pak Bayu cepat. Hah, bercanda ini pasti. Apa Pak? Bapak bercanda kan? Tanya Hanum lagi. Tidak, saya tidak bercanda. Saya serius, sangat serius malah. Duar, ya Allah ada apa ini? Kok mendadak dan secepat ini? Seketika kaki Hanum terasa lemas. Jantungnya berdetak hebat. Hanum sama sekali tidak menyangka, dosennya punya niatan seperti ini. Bukan karena Gani kan? Tanyanya lagi. Gani siapa? Kemarin yang telepon saya waktu di ruangan Bapak. Oh itu, enggak lah. Ngapain juga karena dia. Tapi kenapa bisa Pak? Maksudnya kenapa bisa apa? Kok Bapak tiba-tiba ke sini untuk ini? Tidak tiba-tiba Num, kamunya aja yang enggak peka-peka. Emang selama ini saya ngajak kamu diskusi tanpa ada maksud apa-apa. Setelah banyak diskusi denganmu justru membuat saya semakin memantapkan hati saya untuk menjadikan kamu sebagai istri saya. Ya Allah, kata-katanya. Seketika mulut Hanum keluh. Tidak tahu apa yang harus dikatakan. Hanum akhirnya berdiri dan memanggil kedua orang tuanya. Hanum memberitahu tujuan dosennya datang ke rumah sore ini. Setelah mendapatkan penjelasan singkat dari putrinya, akhirnya papa dan mamanya Hanum keluar menemui Bayu. Saat sampai di ruang tamu, Bayu segera berdiri dan menyalami kedua orang tua Hanum. Maaf Om, Tante, saya mengganggu waktu istirahatnya. Tidak mengganggu sama sekali. Silahkan duduk lagi, Ferdi. Papanya Hanum mempersilahkan Bayu untuk duduk kembali. Kalau boleh tahu, Mas ini siapa? Tanya papanya Hanum. Perkenalkan Om, nama saya Bayu,
lengkapnya Bayu Aji Wicaksono. Dosen Hanum di kampus, ucapnya sopan. Masya Allah, ternyata Nak Bayu ini dosennya Hanum di kampus ya, balas Ferdi. Iya Om, sungguh menjadi kehormatan bagi kami Nak Bayu selaku dosen mau bertamu di rumah kami. Pasti ada sesuatu yang pentingkah yang membuat Nak Bayu sampai di sini? Iya Om, memang ada hal penting yang ingin saya sampaikan ke Om dan Tante. Tampak Papa dan Mama Hanum mengangguk. Sebelumnya saya mohon maaf sekali, jika nanti dalam berbicara ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Om dan Tante. Jadi maksud kedatangan saya sore ini, saya meminta izin Om dan Tante untuk bisa mengenal Hanum lebih dalam lagi. Maksudnya bagaimana ya? Papanya Hanum menanyakan kejelasan permintaan Bayu. Setelah sebulan ini saya bertemu Hanum, saya merasa ada sesuatu yang membuat hati saya condong padanya. Kemudian saya sholat dan mohon petunjuk dari Allah. Dan berakhirlah saya di sini untuk meminta izin kepada Om dan Tante selaku orang tua untuk menjadikan Hanum sebagai istri saya. Sebulan ketemu dan hanya tatap muka di kelas. Oh, kebetulan Hanum menjadi PJ kelas saya, jadi kami sering berinteraksi di luar jam kuliah. Berpacaran maksudnya? Tanya Ferdi lagi sambil menengok ke arah putrinya. Tidak Om, kami tidak pacaran, bahkan Hanum sendiri tidak tahu jika sore ini saya akan ke rumah untuk menyampaikan tujuan saya, ucap Bayu. Hanum yang mendengarnya merasa lega sekaligus kaget, campur baur pokoknya, karena tidak mengira sama sekali, dosennya akan ke sini dan berniat untuk menjadikannya istri. Terlihat sekali papanya Hanum menghela nafasnya, kemudian terdiam sesaat. Tangan Ferdi meraih tangan Sinta, mamanya Hanum. Maaf Om Tante kalau apa yang saya sampaikan tidak berkenan, ucap Bayu lagi. Oh tidak kok Nak Bayu. Saya hanya kaget, kok tiba-tiba ada tamu yang mau menjadikan anak saya menjadi istrinya. Apalagi Nak Bayu dan Hanum kenalnya belum lama. Apa Nak Bayu langsung akan mengajak Hanum menikah dalam waktu dekat ini? Petik 2. Kalau dari saya pribadi maunya seperti itu, tapi saya manut saja bagaimana baiknya menurut Om dan Tante. Saya sebagai orang tua tidak mengizinkan anak saya pacaran. Tapi di satu sisi menikah itu bukan hanya untuk sehari dua hari. Saya mengizinkan tapi dengan proses ta'aruf. Bagaimana? Ferdi sangat tidak asing dengan konsep ta'aruf, karena pekerjaannya di Kementerian Agama. Saya siap Om, saya ikut apa yang Om dan Tante inginkan. Nanti selama proses berlangsung, jangan terlalu banyak interaksi ya, harus ada pihak ketiga. Bisa saya atau orang lain yang kalian kenal dengan baik. Baik Om, insya Allah ada salah satu dosen juga yang kebetulan dosen Wali Hanum, beliau bisa menjadi pihak ketiga yang menghubungkan kami. Malah bagus itu, semoga dilancarkan prosesnya. Amin. Terima kasih sekali atas izin yang diberikan Om dan Tante. Bersamaan dengan itu, Hanum keluar membawa minuman dan beberapa camilan tentunya. Hanum meletakkan minuman tersebut di meja sesuai dengan tempat duduknya. Setelah selesai, mamanya Hanum memegang tangan anaknya dan memberikan kode untuk duduk di sebelahnya. Mari silahkan Nak Bayu. Maaf hanya ini yang bisa kami berikan. Terima kasih sekali Om, malah merepotkan ini. Tapi saya mohon maaf sekali, hari ini saya sedang puasa. Sekali lagi mohon maaf, bukan maksud saya menolaknya, Bayu mengucapkannya dengan hati-hati, khawatir menyinggung tuan rumah dan tak terkecuali sang pembuat minuman, siapa lagi kalau bukan Faisah Hanum. Oh. Maaf kalau gitu. Maaf tadi kami tidak menanyakannya terlebih dahulu. Tidak apa-apa Nak Bayu.
Berarti sama, kami juga sedang puasa. Ya sudah, kalau begitu, bisa kita lanjutkan sebentar pembicaraan yang tadi sekalian menunggu buka ya nak Bayu. Bayu lalu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Memang saat Bayu sedang berbincang dengan papanya tadi, Hanum masuk untuk memberikan hidangan. Begini Nduk, tadi Pak Bayu sudah menyampaikan apa tujuannya ke sini. Hampir sama seperti yang sudah sedikit kamu sampaikan di dalam tadi. Pak Bayu mengajak Hanum untuk ta'aruf, ingin mengenal Hanum lebih dalam lagi. Dan rencananya, jika ta'arufnya berhasil, maka besok akan lanjut ke proses berikutnya yaitu menikah. Nah, karena ini menyangkut kamu yang tentu saja akan menjalaninya, maka kami sebagai orang tua ingin bertanya kepadamu, apa kamu bersedia untuk diajak ta'aruf? Jantung Hanum berdetak sangat kencang. Jari-jarinya terasa lemas. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kedatangan tamu sore ini memiliki tujuan yang sama sekali di luar dugaannya. Hanum masih diam terlihat sangat sok. Bagaimana tidak sok, kalau yang mengajaknya ta'aruf adalah dosennya sendiri. Dosen pujaan sejuta umat, sejuta mahasiswa ding hehe. Bagaimana Hanum? Kali ini giliran dosennya yang bertanya ke Hanum. Dotem, bagaimana ya Pak? Terus terang saya masih blank saat ini. Belum tahu harus jawab apa, jawabnya lirih. Maksudnya gimana ya? Bayu menanyakan ucapan Hanum yang kelihatan ambigu. Bisa saya minta waktu dulu untuk sholat istikharah Pak? Saya hanya ingin meminta petunjuk Allah untuk menjalani proses ta'aruf ini. Terlihat mamanya menggenggam erat tangan Hanum, menyalurkan kekuatan untuk anaknya. Oh begitu. Boleh, tentu saja sangat boleh. Kalau seperti ini, aku malah semakin mantap. Benar-benar calon istri solihah. Aish, bukan apa-apa. Bayu hanya bisa menyimpulkan kalau Hanum menyerahkan kepada sang pemilik hati. Tidak karena emosi manusiawi saja. Walau wanita manapun yang saat ini berada di posisi Hanum, pasti tidak akan menolak dengan ajakan ta'aruf Pak dosen kesayangan. Tidak ada yang bisa menampik pesona dosen satu ini. Siapa yang tidak mau dengan Pak Bayu? Ganteng, jangan ditanya. Pintar, pasti, kaya, ndak usah ragu pasti kecukupan lah. Solih, iya juga. Supel ramah, tentu. Ini poin yang menjadikannya jadi dosen idola di kampusnya. Walaupun beliau dosen, tapi beliau benar-benar bisa menempatkan dirinya, kapan saat mengajar, menjadi dosen pembimbing, teman, dan kakak. Pertimbangan Hanum tentulah bukan itu. Sekali lagi bukan itu. Masalah itu tidak menjadi pertimbangan yang utama. Ada hal lain yang membuat Hanum harus berpikir matang-matang, apalagi ini urusan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengarlah suara azan dari masjid komplek Hanum. Itu berarti tanda untuk buka puasa. Ferdi pun menyela pembicaraan sore itu. Dia mengajak Bayu untuk buka puasa di rumahnya. Karena dorongan dari papa dan mamanya Hanum, membuat Bayu tidak bisa menolak. Tapi sebelum makan besar, Ferdi mengajak Bayu untuk sholat jamaah di masjid komplek yang tidak jauh dari rumahnya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikannya ke Pak Bayu. Part 9. Ferdi dan Bayu berjalan beriringan. Mereka berbincang-bincang selama perjalanan dari masjid. Banyak hal yang diperbincangkan mereka berdua. Dan tidak terasa mereka sudah sampai di teras rumah. Ayo, Mas Bayu buka puasa di sini saja, sekalian bareng-bareng. Nggak usah Om, nanti di rumah saja, tolak Bayu. Nggak boleh lo nolak rejeki, ayo masuk sini. Dan disinilah Bayu sekarang. Di meja makan keluarga Ferdi.
Bayu duduk berhadapan dengan Hanum. Terlihat Hanum yang hanya menunduk malu. Bagaimana tidak malu, kalau saat ini dia harus makan bersama dengan dosennya. Gimana rasanya Mas Bayu? Ini semua hasil masakannya Hanum loh, mamanya Hanum berbicara saat kita selesai makan. Wah, benar-benar istri idaman. Cantik, solihah, cerdas, pinter masak pula. Paket lengkap, batin Bayu. Oh, benarkah? Enak, sangat enak sekali. Benar ini masakanmu Hanum? Iya Pak, jawab Hanum gugup. Tapi mohon maaf kalau rasanya tidak enak. Enak banget malah. Papa dan mamanya Hanum berdeham mendengar jawabanku. Boleh nambah loh Mas, mamanya menimpali sambil tersenyum. Beneran Tan, jawab Bayu sambil tersenyum. Bayu sangat bersyukur dia bisa diterima dengan tangan terbuka oleh keluarga Hanum. Setelah makan bersama tepatnya buka bersama selesai, Bayu membuka percakapannya. Mohon maaf Om, Tante dan Hanum. Sebelum saya izin untuk undur diri, boleh saya minta jawaban atas kelanjutan proses ta'aruf yang saya ajukan tadi? Oh iya, karena itu berhubungan dengan Hanum, bagaimana Hanum saja yang mau menjalani. Bagaimana Nduk, apa kamu bersedia untuk ta'aruf dengan Pak Bayu? Sekarang giliran ayahnya menanyakan ke Hanum. Sebenarnya ada yang sedikit mau saya tanyakan ke Bapak, ini tentang kondisi saya. Maksudnya sebelum nanti saya memutuskan untuk melanjutkan proses ini. Boleh, silahkan kamu mau tanya apa. Saat ini tentu Bapak tahu, saya belum lulus kuliah. Akhir semester ini saya masih harus KKN, syukur-syukur sembari KKN saya bisa maju skripsi. Itu pun kalau proposal saya bisa semester ini. Kalau tidak, berarti saya masih harus mencari judul baru lagi untuk skripsi saya dan itu memakan waktu lagi. Dan dengan kondisi saya seperti ini, apa Bapak tidak keberatan? Hanum bertanya dengan hati-hati. Oke, saya mengajak kamu ta'aruf itu dengan sadar-sesadar-sadarnya diri saya. Maksudnya, saya tahu posisi kamu sekarang masih mahasiswa semester 6. Dan itu berarti sebentar lagi lulus, jika semua sesuai dengan rencana. Dan untuk proposal kamu, tidak ada salahnya mulai saat ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, agar bisa lanjut ke skripsi, artinya kamu tidak harus membuat proposal penelitian lagi. Kamu boleh konsultasi ke saya tentang proposal penelitian kamu, sebelum diberikan ke dosen pembimbingmu. Saya berharap, begitu maju ke pembimbing bisa lebih mudah aknya. Oh ya, by the way dosen pembimbingmu siapa? Bu Sonia Pak. Oh, Bu Sonia. Gampang mah itu. Saya sangat kenal baik dan dekat dengan beliau. Bukannya beliau juga dosen walimu? Iya Pak, kalau begitu bisa diatur nanti. Berarti besok kamu tinggal memilih satu dosen pembimbing untuk skripsimu ya. Kalau bisa Bu Sonia dilanjutkan saja, beliau kan yang tahu tentang proposalmu. Kalau beliau bisa minta rekomendasi untuk dosen satunya lagi. Saya juga tidak apa-apa loh. Pak Bayu mengakhirinya dengan tertawa diikuti dengan deheman dari papa dan mamanya Hanum. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya masih ada yang mengganjal di pikiranmu. Memang benar Pak, ada satu lagi. Masih terkait yang tadi. Dengan posisi saya yang mahasiswa, walaupun sudah semester 6 dan sebentar lagi skripsi, tapi dengan status saya saat ini, tetap saja saya masih lulusan SMA loh Pak, sedangkan Bapak lulusan S3. Apa tidak ada masalah untuk Bapak terutama orang tua?
Kok malah berasa sudah ta'aruf sih? Hahaha, Pak Bayu tertawa. Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Untuk orang tua, sudah saya kondisikan. Tentu saja saya sudah meminta restu ke orang tua sebelum saya ke sini. Ya sudah itu dulu Pak, bisa menjadi pertimbangan saya apakah mau melanjutkan ta'aruf atau tidak. Tapi, saya butuh waktu untuk sholat istikharah ya Pak. Bagaimana Mas Bayu? Papanya Hanum menanyakan ke Bayu apakah disetujui permintaan anaknya. Oh boleh, tapi jangan lama-lama ya. Udah tidak tahan jaga hati ya Mas. Mamanya Hanum menimpali, dan semua tersenyum kecuali Hanum. Dia masih tidak percaya akan suasana hari ini. Mau berapa lama sholatnya? 2 minggu bagaimana? Sepertinya terlalu lama itu, kan ini baru keputusan kamu untuk mau ta'aruf dengan saya dulu, belum tahap selanjutnya. Ya sudah 1 minggu ya Pak. Oke, fix 1 minggu ya gak 3 hari saja, tawar Bayu. Papa dan mamanya yang mendengar candaan Bayu hanya senyum sembari menggoda anaknya. Ya sudah, 1 minggu atau gak jadi saja, jawab Hanum dengan nada sewot. Oke, maaf deh. 1 minggu ya. Ferdi, papanya Hanum lalu menyimpulkan pembicaraan malam itu. Hanum diberi waktu 1 minggu untuk memutuskan apakah bersedia untuk ta'aruf dengan Bayu. Jika hatinya mantap, mereka akan bertukar biodata tentang diri masing-masing. Mereka akan saling mengenal satu sama lain dengan tentu saja dengan melibatkan pendamping. Untuk pendampingnya, akan menyusul jika memang akan lanjut ke tahap berikutnya. Tapi jika tidak ada kemantapan hati, berarti tidak akan lanjut ke tahap berikutnya. Setelah selesai makan malam, Bayu pun pamit undur diri. Hanum mengantar Bayu sampai ke teras depan rumah. Pak, saya minta tolong Bapak merahasiakan proses ini ya. Saya khawatir kalau banyak orang yang tahu bisa menimbulkan fitnah. Oh, tentu saja. Oh ya, jangan kamu jadikan beban perasaan saya ini. Saya tetap akan profesional. Di kampus kamu tetap mahasiswa saya dan saya dosenmu. Oh ya, satu lagi. Terima kasih makan malamnya ya. Makanan kamu memang benar-benar enak. Ada rasa hangat dalam dadanya. Aduh, pipi jangan memerah ya. Part 10. Tepat pukul 9 malam Bayu sampai rumah. Bayu melihat rumahnya sepi. Iya, dia lupa, tadi mamanya pamit mau ke rumah Tante Dian, adiknya mama yang tinggal di sini. Keluarga Bayu sebenarnya tinggal di Surabaya, sedangkan Bayu sejak kuliah sudah tinggal di Jogja dan kebetulan lagi dia diterima menjadi dosen di sini. Mamanya Bayu sering sekali ke Jogja untuk menengok anak bungsunya. Papanya ada usaha di Surabaya, yang juga sekali-kali datang ke Jogja, walaupun tidak sesering mamanya. Bayu memiliki 1 kakak perempuan dan 2 keponakan, yang juga tinggal di Surabaya. Selain menjadi dosen, Bayu memiliki usaha lain. Dengan latar belakang pendidikannya, dia mendirikan usaha pembuatan kerajinan yang hasilnya diekspor ke luar negeri. Bayu memiliki manajemen yang bagus untuk usahanya ini. Jadi, dengan kesibukannya sebagai dosen, dia tidak perlu setiap hari datang ke tempat usahanya, karena sudah ada karyawan-karyawannya. Sepekan 2-3 kali, untuk laporan keuangan atau jika ada meeting yang harus dihadirinya sendiri. Setelah masuk rumah, Bayu lalu mengganti bajunya dengan kaos dan celana pendek. Dia sudah sholat Isya di perjalanan sepulang dari rumah Hanum. Bayu beristirahat sejenak di kamar, membaringkan tubuhnya sambil melihat langit-langit kamarnya.
Tiba-tiba dia ingat pertanyaan Hanum tentang izin menikah ke kedua orang tuanya. Agak aneh juga sih menurutnya, karena menurut Bayu, untuk soal yang seserius itu, pastilah seorang laki-laki akan meminta izin dan restu untuk meminang gadis yang akan menjadi pendampingnya kelak, minimal meminta pertimbangan orang tuanya. Bayu sudah membicarakan langsung dengan mama dan papanya saat berkunjung ke Jogja beberapa waktu lalu. Dan izin itu pun dia utarakan lagi ke mamanya kemarin malam. Akhirnya Bayu mantap untuk menemui orang tua Hanum. Malam itu, Bayu mengajak mamanya bicara saat makan malam sudah selesai. "Ma, Bayu mau bicara kelanjutan yang dulu pernah Bayu sampaikan sama papa dan mama." "Pembicaraan yang mana?" "Bayu mau izin melamar seseorang." "Alhamdulillah, akhirnya mama seneng banget dengernya. Jelas mama memberikanmu restu. Ini sudah lama mama nanti-nantikan." Dinar, mamanya Bayu langsung terlihat berbinar-binar mendengarkan permintaan putranya itu. Sudah sangat lama, Dinar menginginkan anaknya menikah. "Papa sendiri gimana, Ma? Kamu kan sudah bilang sama papa juga dan beliau mengizinkannya." Petik 2. "Memang kamu mau melamarnya kapan? Nanti biar mama hubungi papa segera." Jangan terburu-buru, Ma. Aku baru mau mengajak dia ta'aruf dulu. Kalau sudah fix, besok aku bilang mama dan papa." Mama dan papanya sudah tidak asing lagi mendengar istilah ta'aruf, karena dulu kakaknya, Ratih juga menikah dengan ta'aruf. "Oh, begitu. Ya sudah, besok kamu bilang mama kalau sudah fix ya." Tapi siapa calonnya?" Dia yang pernah aku ceritaan ke mama, mahasiswanya Bayu, namanya Faisah Hanum, biasa dipanggil Hanum." "Mahasiswamu? Berarti masih kuliah?" Petik 2. "Iya, Ma. Mama keberatan." "Tidak, Mama tidak keberatan. Apa yang membuatmu bahagia, Mama pasti juga bahagia. Tapi apa dia mau menikah sementara dianya belum lulus? Terus orang tuanya mengizinkan atau tidak? Nah itu, Ma, makanya aku minta doa dan restu dari Mama. Perjuanganku di situ." Tapi kemarin Bayu pernah menemui kakaknya juga. Pas ada seminar di Jawa Barat, pulangnya sekalian mampir. Kami ngerobrol banyak, yang intinya minta persetujuan dan pertimbangan kakaknya kalau Bayu mau kenal lebih dekat. Mulai dari awal, terus hasilnya bagaimana? Kalau dari kakaknya mengizinkan sih, tapi memang ada beberapa hal yang disampaikan ke Bayu. Dia juga bilang mau menyampaikan ke orang tuanya dulu sebelum Bayu ke sana. Ya sudah, paling tidak kamu sudah mendapatkan dukungan dari kakaknya. Insya Allah Mama merestuimu. Oh ya, kamu gak kepikiran untuk nunggu dia lulus dulu gitu? Mungkin akan lebih mudah izin ke orang tuanya. Nanti keburu kesamber yang lain, Ma. Anaknya cuantik banget, solehah, siapa yang gak mau sama dia? Pasti banyak yang antri. Aku saja sudah bertahan selama 3 tahun. Masa ia harus nunggu lagi? Bayu memberikan penjelasan ke mamanya dengan panjang lebar. Maksudnya gimana? 3 tahun? Kamu pacaran sama dia? Mamanya bertanya tergesa setelah mendapat penjelasan dari Bayu. Enggak, iya Ma, aku masih memegang prinsipku. Tidak mau pacaran. Kalau sudah srek ya sudah langsung seriusin. Kalau diajak serius ternyata enggak jadi ya sudah, berarti dia bukan jodohnya Bayu. Masalah 3 tahun itu, apa Le? Kan pernah Bayu ceritain Ma, Bayu sudah suka sama dia sejak 3 tahun yang lalu. Bayu lihat dia saat ospek. Dia minta tanda tanganku, mungkin aku dikira seniornya. Dia nggak tahu kalau aku dosen di sana. Tapi waktu itu, aku harus berangkat kuliah ke luar negeri,
jadi gitu deh. Petik 2. Ceritanya cinta pada pandangan pertama nih. Ya gitulah, silahkan mama simpulkan sendiri, mamanya memukul lengan anaknya yang tertawa. Kamu kok tahu kalau dia banyak yang suka? Ya taulah, namanya juga cinta hehe. Aku punya mata-mata di kampus mah. Bocah ikijian, mata-mata apa maksudmu? Ya aku punya seseorang yang selalu ngasih info tentang dia ke aku. Sopole, gelem-gelem deweke dari mata-matamu. Mbok bayar piro? Siapa nak? Mau-maunya dia jadi mata-matamu. Kamu bayar berapa? Mama beneran mau tahu siapa orangnya. Siapa? Mamanya beneran penasaran. Jangan kaget loh, soalnya mama kenal. Iya. Sopo? Mbak Sonia. Hah, ya Allah le, kowe kilo. Bayu tertawa-tawa saat mamanya meninju lengannya lagi. Ceklek, pintu kamar Bayu terbuka. Dilihatnya mamanya di sana. Kamu melamun ya, dari tadi salam dah dijawab. Mama, sudah pulang tuh. Aku nggak denger mah. Mamanya lalu duduk di tepi ranjang, sedangkan Bayu duduk dengan bersandar di kepala ranjang. Gimana tadi? Berhasil ndak? Mamanya Bayu bertanya tentang hasil pertemuan Bayu dengan orang tuanya Hanum. Dinar tahu kalau Bayu dari sana, karena tadi sebelum berangkat Bayu pamit meminta doa dan restu agar diberi kemudahan. Alhamdulillah, sudah mah. Terus hasilnya gimana? Petik 2. Ya dia kaget mah. Gak ngangka kalau aku ke sana mau melamar. Taunya kan aku mau ngasih buku. Modus ya kamu, mereka berdua tertawa bersamaan. Pas sudah ngasih buku, aku bilang mau ketemu orang tuanya untuk minta izin mengenal putrinya. Dia kaget banget. Bayu tersenyum mengingat ekspresi kagetnya Hanum tadi. Malah senyum-senyum sendiri. Terus, alhamdulillah, papa dan mamanya mengizinkan. Terus, mama ini lo terus saja. Weslah nggak usah, sudahlah, titka usah. Ye, gitu aja marah. Lah kamu juga nek gak mama tanya yo gak langsung bicara semuanya. Yo wes saiki dikritake kabeh hasilnya tadi gimana? Ya sudah sekarang ceritakan semuanya. Ya tadi papanya menyerahkan keputusan ke Hanum, karena toh dia yang menjalani. Hanum minta waktu 1 minggu untuk sholat istikharah mau ta'aruf atau tidak. Kalau besok mantap ya lanjut ta'aruf, tukar biodata terus ketemulah ya gitulah ma. Kalau cocok lanjut nikah, Bayu menjelaskan secara detail hasil silaturahminya. Alhamdulillah kalau gitu, berarti orang tuanya sudah memberi lampu hijau kan? Gak masalah walaupun belum lulus. Iya mah, malah justru Hanumnya sendiri yang sepertinya ragu. Dia merasa tidak percaya diri dengan pendidikannya. Kenapa? Ya dia merasa belum lulus sarjana, sedangkan Bayu sudah S3. Terus dia tanya, tentang ini sudah komunikasi dengan orang tua belum? Aku jawab saja sudah. Kalau menurut mama gimana? Kalau mama sendiri tidak masalah, kalau sudah jodoh, mau yang satu pendidikan tinggi yang satu belum, cantik dan tidak, kaya dan miskin, semua sudah ditakdirkan kalau mereka berjodoh. Kamu tetap semangat, mama dan papa selalu berdoa untukmu. Semoga dilancarkan semuanya. Bayu merasa terharu dengan kata-kata mamanya. Bayu lalu memeluk mamanya.